Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Saat ini kita akan memasuki ibadah Minggu 23 Oktober 2022. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kini marilah kita naikkan puji dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan siap memasuki ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya lah, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2, dilanjutkan medley dengan hati-hati gunakan tangan. Lawanlah godaan, selalu bertekun,
kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Tinggallah yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan matamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu 23 Oktober 2020 diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13 yang berbunyi demikian. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu,
yang ada padaku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbedaan memang dapat menimbulkan perselisihan yang berujung perpecahan. Namun, jika kasih hadir pada masing-masing pihak yang bertikai, seberapa besar pun perbedaan akan dapat diatasi. Paulus menyampaikan pesan ini melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus menasihati agar mereka jangan memperdebatkan siapa yang hebat dalam karunia rohani. Paulus ingin menunjukkan hal yang lebih utama, yaitu kasih. Karunia-karunia rohani tidak berguna jika kasih tidak ada. Lagi pula karunia rohani akan berakhir kalau kita bertemu Bapa di sorga. Akan tetapi kasih akan terus ada. Kasih lebih penting daripada semua karunia rohani yang ada. Saudara-saudara, Paulus kemudian menjelaskan pengertian kasih yang berasal dari Bapa. Kasih dalam pemahaman Paulus berbeda dengan keyakinan dunia. Kasih sejati bukan untuk memuaskan diri sendiri, tetapi demi membawa kebaikan kepada orang lain. Kasih sejati tidaklah egois. Ia bahkan bersedia mengorbankan diri tanpa berharap mendapatkan balasan. Kasih yang demikian dapat terjadi jika kita belajar hidup seperti Kristus. Saudara-saudara, karunia rohani memang penting bagi pembangunan tubuh Kristus. Namun jika karunia rohani tidak disertai kasih, maka semua akan sia-sia. Hasilnya bukan lagi kebaikan bagi tubuh Kristus. Sebaliknya, produk akhir adalah perselisihan dan perpecahan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita mempraktekkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri.
Mengasihi adalah kata kerja. Ia bukan konsep semata. Bahasa kasih bukan lewat kata, tetapi tindakan. Prinsip ini sangat ditekankan oleh Paulus kepada kepada gereja di Korintus. Kasih haruslah mengutamakan orang lain. Kasih sejati itu harus terus-menerus kita berikan kepada semua orang. Hanya dengan mempraktekkan kasih sejati inilah kita menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kita. Orang yang mengenal Kristus adalah orang yang bisa menunjukkan kasih. Dan orang akan mengenal Kristus karena kita murid-muridnya mengasihi. Mari kita hidup dalam kasih dan bersedia mengasihi. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama kita akan memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk sabda-Mu. Kiranya kasih yang Tuhan berikan kepada kami menjadi dasar bagi kami untuk mengasihi sesama kami. Dengan sungguh-sungguh kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Pada hari ini kami berdoa untuk setiap kami. Kiranya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon berkat bagi keluarga kami, agar mampu hidup rukun dan bahagia. Berkati pekerjaan dan usaha kami, agar tercukupi kebutuhan hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam belajar, agar mereka meraih masa depan yang baik. Berkati anak-anak kami dalam pergaulan, ketika mereka mencari jodoh Tuhan beri yang seiman. Ketika mereka mencari pekerjaan Tuhan beri sesuai dengan talenta dan cita-cita mereka. Kami mohon berkat bagi yang sakit untuk sembuh, penghiburan bagi yang sedih, kekuatan bagi yang lemah. Saudara kami yang berulang tahun berikanlah panjang umur dan juga kedewasaan iman serta kebahagiaan. Adiusua Tuhan berkati di masa tua, demikian juga keluarga kami yang berada di perantauan. Bangsa dan negara kami berkatilah, kiranya bangsa Indonesia boleh hidup dengan aman dan damai. Pemimpin kami Bapa berkati dari pusat sampai daerah. Gereja-gereja dalam pelayanan Mirunggan Jemaat-Mu GKJ Kuto Arjo berkatilah, agar melalui keberadaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Ingatlah akan sabda Tuhan sebagai dasar kita memberi persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Baru 134. Terima kasih ya Tuhanku.
kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan iman, harapan, dan kasih. Iman, harap dan kasih, ketiganya satu jua. Mana tujuan hidupmu? Menuju selamat jiwamu. Imanmu jangan luruh, walau badai kan menyapu. Harap saja kepadanya. Sayangilah sesama dalam suka, dalam duka. Tolonglah yang berkeluh. Kasih-Nya bagi kita. Gelora ombak di pantai, terhempas perahu hidupku. Tak usah goyah dan kau pasrah. Adakah iman dan percaya dunia kejam akan punah, damai di sorga selamanya. Iman, harap dan kasih, tiada takut dan gentar. Ada suara berkata, aku selalu besertamu. Iman, harap dan kasih, pembentuk hidup sejati dalam hidup sampai mati. Tekun di dalam doa, mengabdi sehari-hari, sehati. Bersatulah membangun
hempas perahu hidupku, tak usah goyah dan kau pasrah. Hei, adakah iman dan percaya dunia kejam akan punah, damai di sorga selamanya. Saudara-saudaraku, mari kita undur dari ibadah ini, kembali ke dalam kehidupan kita untuk menjadi pelaku firman hidup dalam kasih. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.